Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kami akan membahas soal matematika wajib, statistika, data kelompok tentang OGIP. Statistika, data kelompok. Apa sih dimaksud dengan data kelompok? Data kelompok merupakan data yang telah diatur ke dalam kelompok atau ke dalam distribusi frekuensi yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, OGIP juga terbagi menjadi dua, yaitu OGIP positif dan OGIP negatif. Pengertian dari OGIP ini sendiri adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang OGIP negatif. Pengertian dari OGIP negatif ini merupakan kurva atau grafik yang tersusun dari data yang diperoleh pada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, jadi perbedaan dari OGIP positif dan OGIP negatif ini, kalau OGIP positif frekuensinya kumulatifnya kurang dari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sajian data. Nah, dalam data ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, dapat kalian lihat sendiri langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan jangkauan atau range atau biasa disingkat dengan J. Rumusnya yaitu J sama dengan banyak data dikurang dengan data yang paling kecil. Yang kedua yaitu banyak kelas. Menggunakan rumus BK sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N seluruh jumlah data yang telah disajikan. Yang ketiga yaitu panjang kelas atau biasa disingkat dengan P. Panjang kelas ini menggunakan rumus P sama dengan J dibagi dengan banyak kelas. Yang keempat yaitu ingat, data yang terkecil wajib masuk kelas pertama dan data yang terbesar wajib masuk kelas terakhir. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal dengan menggunakan data sebelumnya tadi. Yang pertama yaitu kita harus mencari hasil dari jangkauannya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus J sama dengan banyak data dikurang dengan data yang paling sedikit. Banyak data dari data yang sudah disajikan sebelumnya tadi yaitu 86. Nah, terus yang paling sedikit datanya yaitu 22. Maka 86 dikurang dengan 22 sehingga hasilnya yaitu 64. Yang kedua yaitu mencari banyak kelasnya atau disebut dengan BK. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. Log N ini yaitu seluruh jumlah data yang disajikan tadi. Nah, terus hasilkan turun 1 plus 3,3 dengan log yaitu 50. Diturunkan lagi menjadi 1 plus 3,3 dikali dengan 1,6. Nah, kenapa bisa dapat hasil 1,6? Karena dari log 50 yaitu hasilnya 1,6. Sehingga turun lagi yaitu 1 plus 5,2. 5,2 ini dapat dari 3,3 dikali dengan 1,6. Jadi 1 ditambah 5,2 hasilnya 6,2. Selanjutnya kita mencari panjang kelasnya juga. Dengan rumus panjang sama dengan J dibagi dengan banyak kelas. Dengan jumlah jangkauannya yaitu bernilai 64 dan dibagi dengan banyak kelas yang bernilai 6,2 tidak dibulatkan ke atas menjadi 6. Jadi banyak kelasnya berjumlah 6. Jadi J dibagi dengan BK yaitu 64 dibagi dengan 6 sehingga dihasilkan 10,6 dan dibulatkan ke atas menjadi 11. Sekarang masuk ke dalam tabel. Terdapat di dalam tabel ini yaitu nilai, tepi bawah, frekuensi, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Dalam tabel nilai, saya menggunakan angka yang paling kecil yaitu 22 dengan perbandingan 11. Dari kelas
pertama, kelas kedua, kelas ketiga, sampai kelas terakhir semuanya perbandingan 11. Kenapa berbanding 11? Karena dari hasil panjang yang kita dapatkan tadi yaitu 10,6 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 11 sehingga semuanya berbanding 11. Nah, untuk menentukan tepi bawah dari masing-masing kelas, kita tinggal mengurangkannya setiap batas bawah ini dengan angka 0,5. Yang tadinya 22 menjadi 21,5, yang tadinya 33 menjadi 32,5, sampai seterusnya sehingga kita peroleh tepi bawah dari kelas terakhir adalah 76,5. Sementara untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah, kita hanya menjumlahkan dari frekuensi yang didapat tadi. Dimulai dari bawah yaitu 3, terus 3 ditambah 12, 15, dan seterusnya sampai ke kelas pertama sehingga kita peroleh 50. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat diagram Ogive, yakni sebagai berikut. Nah, dapat kalian lihat pada diagram ini yang mana di sebelah kiri sampingnya ini angka nilai-nilai dari frekuensi kumulatif, dan yang bawah ini merupakan nilai dari tepi bawah yang sudah kita kurangkan 0,5 tadi. Dapat kalian lihat sendiri jumlah nilai frekuensi kumulatif yang ada di samping kiri ini, yang di atasnya 50, yaitu melalui titik-titik ke 21,5. Kelas yang kedua yaitu frekuensi kumulatifnya 43 melalui titik-titik menuju ke 32,5. Kelas yang ketiga yaitu 37 menuju ke 43,5. Kelas yang keempat ini yaitu frekuensi kumulatifnya 25 melalui titik-titik menuju ke tepi bawah 54,5. Kelas kelima yaitu 15 melalui titik-titik menuju ke tepi bawah 65,5, dan yang terakhir yaitu frekuensi kumulatifnya itu 3 menuju ke titik-titik 76,5. Nah, setelah selesai kita hubungkan garis-garisnya terhadap tepi bawahnya. Sekarang kita tarik garis dari atas sampai ke bawah atau titik tepi bawah 76,5. Nah, inilah yang disebut dengan Ogive negatif. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang telah disampaikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.